Halo Sobat Warta Kota, sekarang saya Lucky Octaviano, jurnalis Warta Kota, berada di distribution center Kebonjeruk, Pamjaya, di mana di sini merupakan ada juga menjadi pusat tangki distribusi tangki ya, air Pamjaya Oil Station untuk dibagikan ke warga. Sekarang bersama saya sudah ada Ibu Linda Nur Handayani, manajer customer care Pamjaya. Apa kabar Ibu? Baik, apa kabar? Mohon maaf Ibu kita ganggu untuk tanya-tanya soal Pamjaya. Aman, Pak. Ya. Sekarang Pamjaya sudah berapa sih Bu umur? Sebetulnya secara usia itu 101 tahun. Usianya udah 101 tahun. 101 tahun, Desember nanti kami di 102 tahun. Desember nanti 102 tahun? Ya, 102 tahun. Artinya sudah hampir 102 tahun Pamjaya melayani warga Jakarta. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya dari sebelum kemerdekaan, mungkin sejak zaman Belanda. Jangan-jangan sejak zaman Belanda ya? Betul. Udah melayani warga di, dulu namanya Batavia ya. Udah sampai sekarang. Bagaimana pelayanan, peningkatan pelayanan ke masyarakat, terus kemudian apakah ada keluhan, bagaimana cara menangani keluhan pelanggan dan sebagainya, nanti kita bicara banyak dengan Ibu Linda. Sejak 1 Februari 2023 kemarin, kerjasama dengan Palija dan Aetra, antara Palija dan Aetra berakhir, dan start dari 2 Februari 2023, seluruh pengelolaan air dikembalikan kepada Pamjaya. Salah satunya adalah penanganan keluhan pelanggan. Nah, pada saat itu, kami sebutnya masa transisi. Pada masa transisi itu, kami salah satu tujuannya adalah tidak mau adanya turbulensi yang masif di pelanggan kami. Dalam hal ini, kami biarkan pada saat itu tetap memiliki 2 kontak center. Karena memang kan masing-masing perusahaan memiliki 2 kontak center kan. Ya, biar supaya tidak ada experience yang tidak nyaman di pelanggan, maka kita tetap menggunakan 2 kontak center dengan 2 nomor tersebut. Jadi pelanggan masih melaporkan ketika ada gangguan supply ataupun non-supply ke 2 kontak center tersebut. Namun pada 10 November 2023 itu merupakan wajah baru dari layanan customer care Pamjaya, di mana kami melakukan integrasi 2 kontak center menjadi 1. Oh, akhirnya disatukan. Betul. Daripada 2. Iya, betul. Lebih. Selama dari Februari sampai November kami melakukan sosialisasi kepada pelanggan bahwa akan adanya integrated contact center. Nah, di 10 November kita launching contact center itu, brandingnya namanya Lapor Pam. Mungkin Bapak dan pelanggan kita juga sudah cukup familiar saat ini. Nah, di situ kita launching juga 1 nomor 1.500-223. 1.500-223. Betul. Catat. 1.500-223 ya. Ya, itu nomor kontak center Pamjaya. Pada prosesnya, setiap hari kami bekerja 24 jam untuk menerima, merespon, dan juga menyampaikan keluhan tersebut kepada unit-unit yang akan menindaklanjuti. Itu memang sudah kita lakukan. Jadi pelanggan Pamjaya dimanapun berada itu bisa mengakses layanan kontak center Lapor Pam punya Pamjaya. Dari call center kita ada 1.500-223. Kemudian dari WhatsApp kita juga ada, karena semua orang kayaknya punya WhatsApp ya Pak ya. Betul, sekarang kita kayaknya juga ada nomor WhatsApp-nya. Betul, di 0812 1222 2423. Kemudian kita juga masih ada SMS. Ternyata kita tidak bisa meninggalkan SMS. Masih banyak juga yang masuk. Ada juga Bu yang paling? Ada juga. Nomornya 0816 725 052.
Nah, itu yang nomor. Kita juga bisa melakukan penyampaian informasi gangguan melalui live chat. Live chat itu di website kita, www.pamjaya.id. Di website ada kolom untuk chat. Ada tombol chat. icon chat. Nah, itu nanti bisa kita interaksi di situ. Selain itu juga melalui tentu dari kanal-kanal media sosial Pamjaya, dari DM ya, DM atau PM kalau Facebook, atau kalau pelanggan lebih nyaman datang ke kantor area bisnis kami, itu juga bisa. Ke kantor-kantor area bisnis yang ada di 13 lokasi. Karena memang kita sengaja menempatkan kantor-kantor area bisnis itu dekat dengan pelanggan untuk memudahkan sebetulnya. Gampang menjangkau. Betul, gampang menjangkau. Nah, tapi tidak boleh marah-marah, Bu. Kalau datang jangan marah-marah. Iya. Poinnya sampaikan keluhan boleh, gitu, tapi dengan sopan lah. Gitu. Iya, betul. Jadi pada prinsipnya semua kanal lapor PAM tadi kita bangun untuk menerima seluruh informasi, baik itu keluhan ataupun permintaan yang disampaikan oleh pelanggan kami untuk memudahkan. Jadi pelanggan bisa memilih. Nah, pada prosesnya ketika kami menerima keluhan ataupun informasi ataupun permintaan dari pelanggan, kita akan melakukan register ke dalam sistem kepelangganan. Ketika itu sudah diregister, secara otomatis akan teruting, khususnya yang komplain ya, akan terutin kepada unit-unit yang akan menindaklanjuti di lapangan. Jadi itu prosesnya. Artinya memang proses itu kita upayakan agar supaya langsung begitu kami terima langsung diterima juga sama teman-teman yang akan menindaklanjuti. Fast respon. Betul sekali. Jadi jangan khawatir tidak ditangani keluhannya atau pelaporannya, pasti segera ditangani. Ya, kami berupaya terus untuk menangani seluruh keluhan yang masuk kepada kami. Selama ini ya, sejak dari tadi Februari 2023 sampai dengan saat ini, kalau dirata-ratakan jumlah keluhan, bukan keluhan ya, tapi jumlah incoming yang masuk ke kanal kontak center kita itu rata-rata ada di 11.000 sampai dengan 15.000 yang masuk. Tapi dari itu keluhannya itu rata-rata 8.000 sampai 10.000 itu yang jenisnya keluhan. Jadi pertanyaannya lebih banyak mana? Jelas keluhan. Keluhan yang lebih banyak. Saya ambil contoh di bulan Agustus kemarin, Pak Luki. Agustus kemarin itu kami mengalami kondisi gangguan masif. Kami menerima incoming ya, kita sebutnya incoming ya, itu informasi dan juga keluhannya. Ada sekitar 23.000 dalam waktu 1 bulan. Tadi kan rata-ratanya antara 11 sampai 15.000 ya. Tapi Agustus itu ada sekitar 23.000. Betul. 20.000 diantaranya itu adalah keluhan. Dan keluhan yang paling dominan itu adalah air mati. Air mati. Ya, karena memang di Agustus itu kita ada kejadian yang luar biasa. Ada 2, bukan cuma 1. Yang pertama adalah terjadinya kebocoran di pipa air baku yang mengaliri air ke Jakarta. Memang pipa air baku ini bukan domain Pamjaya, artinya bukan punya Pamjaya ya. Itu punya partner kami, mitra kami, tapi ketika itu bocor berimpact lah ke kami. Air kan bakunya produksinya jadi menurun, Bu. Betul, karena air bakunya menurun. Itu di tanggal 23 dilakukan perbaikan. Nah, selama 1 minggu itu luar biasa sekali karena otomatis hampir dari setengah air yang kemudian kita produksi di instalasi besar kami di IMA 1 dan IMA 2 itu berkurang. Otomatis air yang ke pelanggan juga berkurang. Makanya keluhannya air mati. Itu gangguan yang pertama. Kedua adalah IPA hutan kota. Mungkin Pak Luki juga sudah sempat dengar ada gangguan di utara, Bu ya, betul. Utara hutan kota bahwa ada kondisi teknis sehingga IPA hutan kota itu harus berhenti berproduksi. Dan itu memang saat ini sudah staging mulai mengalirkan tapi belum pada kapasitas yang semestinya. Seharusnya itu ada di kapasitas 450 liter per detik yang diproduksi, tapi saat ini baru 250 yang dikirimkan ke Pamjaya. Ya, otomatis itu berdampak kepada meningkatnya jumlah keluhan yang ada di pelanggan kami karena memang airnya berkurang. Nah, Bu, untuk mengatasi semacam itu, Bu ya, kayak misalnya tadi keluhan air mati yang kemarin di bulan Agustus sampai melonjak sampai 20.000-an lebih itu. Apa, Bu, solusinya? Solusinya ya pasti. Karena kita sama-sama sadar. Pelanggan kan maunya
taunya airnya nyala Iya, gitu. setuju, Udah setuju. bayar kan gitu. Setuju, Pak. Air itu kan kebutuhan saat ini ya. Betul. Saat ini mati, pengennya saat ini juga Betul. nyala gitu. Itu yang memang menjadi prioritas kami. Terhadap penanganannya, pada kondisi gangguan masif seperti tadi, di mana memang ada hal-hal yang harus terlebih dahulu diselesaikan secara hulunya. Kayak tadi perbaikan kebocoran pipanya harus dibenerin dulu, dan itu butuh waktu. Instalasi hutan kota mati, maka proses teknis di instalasinya juga harus dirapikan Sudah, terlebih dahulu. karena di sini kan masalahnya di situ. Betul, sambil menunggu permasalahannya Betul. selesai, Pamjaya juga punya solusi sementara. Kita mengirimkan bantuan air kepada pelanggan yang terdampak melalui armada mobil tangki kita. Oh, ada mobil tangki Bu. Ada, Pak. Mobil ini gratis Bu. Gratis, mobil tangki ini gratis untuk pelanggan Pamjaya yang memang mengalami gangguan. Tinggal hubungin lapor PAM aja. Nanti kita akan identifikasi, oh ya ternyata pelanggan ini betul mengalami gangguan, dia bisa request ke kami, saya minta dikirimin mobil tangki dong. Nanti kita akan jadwalkan dan kita kirimkan. Kita upayakan untuk pengirimannya di hari yang sama dia minta. Memang ini layanan untuk pelanggan. Layanan pelanggan artinya tidak bisa juga non pelanggan atau kadang-kadang di luar daerah itu pernah kejadian juga. Tolong dong kirimin saya air tangki. Air tangki padahal dia nggak mati atau nggak ada kendala. Dan bahkan bukan di Jakarta. Oh, bahkan mobil tangkinya ini cakupannya dibagi per wilayah atau gimana? Artinya yang wilayah yang mati satu wilayah nih, satu jaringan, ya ini satu tangki atau gimana Bu? Atau Oke, pembagiannya iya, ya pembagiannya. Pak ya. Sebetulnya gitu. kami tidak membagi misalkan gini, wilayah A ini mati maka dia hanya dijatah 2 tangki gitu. Sebetulnya kita tidak seperti itu. Lebih kepada permintaan yang masuk kita akan akomodir. Cuman memang kita ada prioritas pengiriman. Prioritas pengiriman itu sudah kita atur sedemikian rupa agar supaya semua pelanggan itu terbagi rata. Prioritasnya satu, kita bisa mengirimkan kepada prioritas pertama adalah pelanggan yang memang terkena dampak gangguan, gitu. Dan itu adalah fasilitas-fasilitas umum, misalkan rumah sakit. Oke. Itu menjadi prioritas kita, fasilitas kesehatan itu menjadi prioritas pertama kita. Kemudian yang kedua, pelanggan rumah tangga. Nah, iya. Iya, pelanggan rumah tangga yang memang terdampak gangguan ya, ada gangguan juga kita kirimkan. Itu jadi prioritas kedua. Prioritas ketiga adalah kantor-kantor layanan masyarakat atau kantor pemerintahan. Dan itu kan nggak bisa stop ya. Jadi itu prioritas ketiga. Nah, yang keempat baru yang lain-lainnya, misalkan yang sifatnya pelanggan-pelanggan komersial, tapi itu biasanya jarang. Kami akan berkutit pada 3 prioritas ini. Jadi kita melihat kepada prioritasnya, baru kita kirim. Gitu. Nah, pada kondisi gangguan masif kemarin, memang akhirnya kemudian kita membagi rata. Misalkan ada di satu wilayah di daerah Cengkareng, misalkan dia minta, misalnya saya ambil contoh, misalnya di Duri Kosambi, dia minta misalkan 6 tangki. Kita akan lihat. Hari ini kita mungkin akan kirim 3 tangki terlebih dahulu. Karena 3 tangkinya kita akan geser ke daerah Cengkareng. Kayak gitu. Besokannya kita akan cek masih butuh apa enggak. Kalau butuh kita akan kirim sesuai dengan ketersediaan. Nah, tadi katanya di sini itu ya. Ini adalah kita ini wawancara di distribution, salah satu full station mobil tangki Pamjaya. Nanti kita lihat di sana. Masih terkait dengan customer Bu ya, dengan pelanggan. Apakah tagihan air itu juga masuk yang dikeluhkan oleh pelanggan? Artinya, tiba-tiba tagihannya melonjak, misalnya Bu ya. Ada saya pernah dengar ada tiba-tiba tagihannya melonjak, padahal dia pemakaiannya normal atau macam-macam lah Bu. Kayak gitu-gitu ada juga. Ada Pak. Jadi tadi kan saya sampaikan ya, dari incoming yang masuk itu ada keluhan, ada informasi juga. Nah, tagihan ini keberatan tagihan lah ya, keberatan tagihan ini merupakan salah satu case, kita sebutnya case, artinya itu komplain. Nah, yang kita lakukan kalau untuk tagihan ini, kami harus mengidentifikasi dulu. Dari sistem kita harus lihat berapa angka pemakaian airnya, habis itu kita bandingkan dengan meter yang ada di pelanggan. Itu kalau misalkan valid, berarti memang tagihan tersebut berdasarkan pemakaian. Tapi kalau misalkan ada anomali, kita bisa melakukan proses terameter. Uji meternya. Diuji meternya. Keakurasiannya harus kita uji. Kita ulang Bu ya. Betul. Ini meternya akurasi atau tidak. Gitu. Kalau ternyata akurasi, maka tagihan itu valid. Tapi kalau tidak akurasi, kita bisa ganti meter, kemudian kita bisa proses untuk rebill namanya. Jadinya tagihannya kita cek ulang. Seperti itu.
Ya, artinya diperiksa dulu kesalahannya Harus. ada di meter atau di sistem gitu. Iya, dan kadang juga ada Hmm. juga beberapa pelanggan ternyata setelah dicek meternya aman, meter jumlah pemakaiannya juga sesuai gitu. Tapi dia merasa nggak mungkin. Kita cek lebih dalam lagi ke instalasi dalam. Itu kadang-kadang ada kita temukan kebocoran di instalasi dalam yang pelanggan tidak ketahui. Oh gitu. Contohnya di pelampungnya ada yang rusak, terus atau mungkin ada keran di dalamnya rusak. Itu gampang. Jadi kalau pelanggan pengen mengetahui sebetulnya ada tagihan tinggi nih, nggak biasa gitu nih, saya tagihan segini. Bisa juga terlebih dahulu dicek mandiri. Lihat dulu ketika keran semua kondisinya tertutup, kemudian lihat meterannya berputar atau tidak. Kalau meterannya berputar, itu ada indikasi instalasi dalamnya ada kebocoran. Gitu. Ada kemungkinan pencurian air gak sih? Kan kalau listrik biasanya dulu ada yang nyantol gitu ya, katanya dicantol lalu listriknya dicuri. Apakah di air juga bisa? Bisa. Illegal consumption ataupun illegal connection illegal. itu ada, Illegal connection. bisa. Jadi kalau illegal connection itu sebelum ke pelanggannya, Iya. itu di jaringan distribusi Jaringan pipa kita, ya. ya, yang jaringan kecil itu tiba-tiba di tapping secara ilegal. Ada lagi legal consumption, jadi lebih kepada penggunaannya ya Pak ya. Peruntukannya Bu ya. Iya, peruntukannya. Jadi pelanggan itu dia malah menjual lagi air-airnya. Ada Bu ya. Ada. Dan itu jangan, nggak boleh ya. iya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Artinya ya kalau memang untuk rumah tangga ya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Iya, betul. Jangan terus kemudian akunya rumah tangga tapi airnya dikumpul dijual. Yes, betul sekali Pak. Nah, ini kita sudah di depan mobil tangki Bu ya. Betul. Ini mobil tangki bisa dijelasin Bu. Tadi Ya. Untuk dikirim gratis Bu ke pelanggan. Betul, Pak Luki, ini kita ada di fuel station. Salah satu fuel station mobil tangki Pamjaya. Itu di daerah Kebonjeruk, kita sebut Ya, DCR 4. Nah, ini kita lihat mobil tangki kita lagi isi refill air. Itu Bu lagi isi ya? Jadi armada kita itu bekerja 24 jam. Tadi pengiriman pertama kita di sekitar jam 5 sampai jam 6 antara itu. Jam 5 pagi Bu? Iya, 5 pagi udah dikirim di beberapa. Sudah ada. Karena memang kita ngejar ada beberapa lokasi kondisi jalannya itu kalau kita telat sedikit macet luar biasa sehingga kita nggak bisa on time. Gitu. Jadi padahal airnya dibutuhnya pagi Bu ya. Iya, betul. Jadi kita kejarnya pagi-pagi. Nah, ini teman-teman sudah hari kedua kalau nggak salah ya, ini sedang melakukan pengisian. Jadi untuk kapasitas unit, Pamjaya sendiri saat ini memiliki 63 unit armada mobil tangki. 63 unit. Iya. Seluruhnya. Seluruhnya. Jakarta. Modelnya kayak gini semua, Pak. Oh. Jadi pelanggan kalau misalkan menerima bantuan tangki ini gratis, Pak. Gratis ini ya. Gratis, kita tidak gratis, meminta biaya sepeser pun. Karena memang ini adalah komitmen dari Pamjaya terhadap pelayanan pada kondisi emergensi. Bagian dari pelayanan. Bagian dari pelayanan kita. Artinya kalau dalam kondisi emergensi kayak kemarin bulan Agustus ada yang mati itu, ini kerja keras tuh Bu. Artinya duitnya banyak banget tuh Bu. Betul. Jam 1 malam kita masih ada proses. Jam 1 malam? Masih ada. Masih kirim terus? Dan masih ditungguin sama pelanggan. Masih ditungguin? Masih ditungguin. Karena ya gitu Pak, air itu memang kebutuhan saat ini ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita akan konfirmasi. Bapak Ibu, kami masih ada di jalan pengiriman ini. Bapak Ibu nanti ada di pengiriman kedua atau ketiga, estimasi jam sekian. Ya udah Pak, nanti kita tunggu. Biasanya gitu. Jadi sebelum kirim, ketika kita menerima permintaan, petugas kami, petugas emergency akan melakukan konfirmasi kepada pelanggan yang menerima. Kita sampaikan estimasi waktu kedatangan mobil tangki jam berapa. Nah, karena kondisi gangguan itu luar biasa ya Pak ya. Iya. Itu airnya beneran mati. Jadi ya udah deh Pak, nggak apa-apa, kita tungguin. Itu ada Pak kondisi. Makanya kemarin tuh luar biasa kita teman-teman di emergency services ini bekerjanya hampir 24 jam.
Tapi kemarin juga kita ada beberapa bantuan dari Dinas SDA untuk armada dan mobil tangki pada kondisi yang darurat kemarin nih Pak ya. Kalau tidak kemarin itu satu rit itu kita pernah ada di 328. Satu hari. Satu hari pengiriman itu 328 rit. 328 rit. Satu hari. Padahal Wow. Padahal rata-rata biasanya berapa? Ya, kalau Hari-hari kondisi normal ya Pak ya. tidak ada gangguan. Normal itu dalam arti tidak ada gangguan masif ya. Itu kalau hari kerja weekdays itu rata-rata di 141 rit. 141 Kalau rit. di hari weekend itu rata-rata di 106. Nah, kemarin pada kondisi gangguan itu pernah kami satu hari di 328 rit sehari. Terus kalau di weekend ya itu sampai di 200 lebih ritasenya. Jadi mobil tangki itu mobilisasinya luar biasa Pak. Jadi keluar masuk masuk terus. Gitu. Tapi drivernya ada shiftnya Bu ya, mungkin ganti-ganti ada ya. Pak, ada Pak. Jadi ya memang pokoknya nggak boleh berhenti lah, ini jalan terus. Ya, dari 63 ini ada 3 di sana itu sedang kita istirahatkan karena memang ada proses shifting juga ya Pak ya untuk drivernya. Gitu. Tapi kalau kondisi darurat semua driver on. Even co-driver kami juga on. Tapi kita mengatur jadwal. Ini berangkat lagi nih. Ini berangkat lagi. Ada pengiriman selanjutnya. Berangkat lagi. Isi berangkat lagi. Nanti sebentar lagi juga akan ada lagi yang isi. Nggak putus. Nggak putus. Ya. Ini gantian kayaknya isi. Ya, ini gantian. Gitu Pak. Cukup sibuk Bu ya. Lumayan Pak, tapi kita happy lah Pak kalau kayak gini. Daripada dikeluhin belakangan lo ya. Iya, karena kami merasa gini, saya pribadi ya Pak ya, ketika kita nggak ada air susahnya luar biasa kan pasti. Semua orang nggak ada air tuh susahnya luar biasa. Jadi dari pucuk pimpinan kami tertinggi gitu Pak Dirut dalam hal ini menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata hanya bekerja, tapi ada nilai ibadahnya. Pada bagian kami di emergency ini bagian dari yang kami lakukan. Ibadah. Betul, mudah-mudahan bernilai ibadah. Pelayanan customer, ada nggak sih inovasi digital gitu ya Bu, untuk pembayaran online kayak gitu ada Bu? Iya Pak, jadi untuk pembayaran kita sudah tidak ada cash. Tidak ada cash Bu? Pembayarannya semuanya cashless. Jadi kita bekerja sama dengan mitra-mitra bank, PTOB, kemudian e-commerce, kemudian juga marketplace yang offline gitu ya. Seperti sekarang kan menjamur sekali Alfa, Indomaret itu kita juga ada. Jadi intinya sudah tidak ada cash. Pembayaran semuanya dilakukan secara cashless. Dari handphone pelanggan juga bisa, dimanapun mereka berada bisa melakukan pembayaran. Ya, artinya lebih mudah kan, bahkan pakai QRIS bisa ya Bu? Bisa Pak. Iya. Sekarang udah susah cari cashless. Udah gampang. Iya, susah Pak. Juga meminimalisasi itu Bu ya, apa namanya? Iya. Ya hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Berangkat lagi. Ya, ini berangkat lagi sudah pergi. Iya. Pamjaya melakukan atau melaksanakan hal yang penting ya, dalam artian melakukan distribusi air ke pelanggan. Betul. Nah, apakah ada atau bentuk dari CSR dari Pamjaya itu apa? Oke. CSR tentu pasti ada Pak. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam korporasi ya. Betul. Bahwa kita peduli dengan lingkungan, mengembalikan segala sesuatunya ke lingkungan itu menjadi sebuah kewajiban. Betul. Jadi Pamjaya ini di tahun 2003, karena memang tadi saya sampaikan ya, 2023 kita balik lagi ya. Kita ada program stunting Pak. Program stunting itu merupakan salah satu program Pemprov dan kita sebagai bagian dari Pemprov kita komitmen untuk dukung. Nah, Pamjaya ini sebagai salah satu BUMD yang melakukan intervensi cukup banyak terhadap balita yang stunting di Jakarta. Angkanya itu sendiri di tahun 2023 ada 409 balita yang kemudian kita intervensi untuk stunting, proses perbaikannya. Nah, di tahun 2024 sendiri kita menargetkan 1000 balita. Gitu. Jadi memang itu kaitannya erat ya Pak, erat sekali. Bentuknya seperti apa Bu? Apakah penanganan langsung atau misalnya stunting itu kan mungkin nggak cuma soal makan loh, kan selama ini identik kalau stunting itu kekurangan gizi karena makanan, tapi mungkin dari air bersih lalu dikonsumsi juga itu mungkin juga
Betul Pak. bagian Jadi kami memahami bahwa salah satu faktor penyebab stunting adalah higienitas yang kurang dari air. Itu kan ya Pak ya. Kami sebagai perusahaan yang kemudian mendistribusikan air harus menjamin higienitasnya. Nah, di 2024 ini dengan program yang cukup masif terhadap sambungan baru, itu kami menyelaraskan dengan program stunting. Artinya ada proses sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan menggunakan air tanah yang kita sendiri tidak tahu kualitasnya seperti apa. Iya. Karena itu penyumbang stunting. Beralih kepada air perpipaan yang memang sudah dijamin secara kualitasnya. Karena memang kita untuk memproduksi air itu kita ada panduannya ya Pak. Kita mengacu kepada Permenkes 492 tahun 2010. Ya, artinya sudah dijamin. Artinya pelanggan daripada menggunakan air tanah di Jakarta Pak, lebih baik beralih ke air perpipaan. Itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah stunting. Itu dari sisi kami, sosialisasi gencar. Kemudian dari yang sisi secara langsungnya, tentu kita memberikan bantuan pangan kepada balita-balita yang memang terindikasi stunting. Jadi itu Sobat Warta Kota, kaitannya stunting nggak cuma makan ya, dari kebersihan air betul juga berperan penting. Betul. Kalau yang keluar dari produksi itu udah bisa diminum. Food grade. Bisa diminum Pak. Bisa diminum. Iya. Nanti kapan-kapan Bapak datang ke instalasi produksi kami itu bisa langsung diminum Pak. Karena memang standar Permenkes itu kan sebetulnya air minum. Air minum ya, nah, perusahaan air minum bukan perusahaan air bersih kan. Jadi ya bisa diminum harusnya. Di instalasi kita jamin itu bisa diminum. Cuman ketika itu kita gelontorkan ke dalam pipa, ada kondisi di mana pipa kami itu dari zaman Belanda itu masih ada Pak. Kemudian tingkat kebocorannya juga yang masih ada. Jadi kita selalu menghimbau kepada pelanggan untuk dimasak. Jadi kita menyampaikan ini adalah air bersih ketika sudah sampai ke pelanggan. Baik Bu, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama Pak Luki. Semoga PAMJAYA bisa terus melayani warga Jakarta. Amin. Baik Sobat Warta Kota, demikian tadi perbincangan kami dengan Ibu Linda Nurhayendayani, Manager Customer Care PAMJAYA. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan wawancara eksklusif lainnya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Luki ya.